guys, welcome to another vlog. Hey, how about we go up to the, remember we use Sienna, go all the way up, Walking up? yeah, let's do some hiking. Hari ini kita hiking di dekat rumah, Lake Cabot. Dari sini nih. Okay. You fine? Yes. Jadi ini vlog yang ke-46. Semoga kalian sehat-sehat aja. And pray for Sriwijaya Air. Tragik sekali ya. Semoga penumpang itu rest in peace dan diterima di sisi Tuhan. Kalau yang namanya death itu you never know ya, memang sulit dijelaskan. It's crazy. Susah sekali dijelaskan, susah dibahas. Apalagi kalau kita yang nggak ngerti masalah aviation gitu ya. Jadi it's very tough to digest. Dicernainnya susah gitu loh. Jadi di vlog hari ini gue mikir-mikir pengen ngobrol tentang sosial dan politiknya Amerika. Oke, Garrett, let's cross the street. No cars. Dia bilangnya no pedestrian on the road. Jadi di sini nggak boleh ada pejalan kaki. Kita harus lewat daerah pejalan kaki. Jadi yang kalian bisa lihat dari news kemarin itu ada, jadi gedung MPR DPR-nya Amerika kemarin itu diserbu sama kelompoknya pro Trump karena mereka kayaknya disuruh juga sih sama Trumpnya, disuruh. Jelas kok itu ada buktinya. Jadi sangat tidak baik. Jadi pada saat ini nih Kongres MPR DPR-nya lagi membentuk case untuk impeach presiden untuk kedua kalinya. Mungkin ini orang nggak boleh running lagi menjadi presiden. Karena susahnya gimana? Pada saat ini ekstremis itu mah di mana-mana. Jadi ekstremisme itu bisa dibangun karena ketidakpeduliannya pemerintah untuk menanggapi ekstremis tersebut. Apalagi di Amerika. Di Amerika itu kan there's a freedom of speech, ya kan? Berarti kamu bisa ngomongin tentang apa gitu, dan government tidak boleh mengganggu. Tapi masalahnya ideologinya itu udah nggak bener, ideologi yang sesat. Dan kalau mereka punya plan untuk menggulingkan pemerintahan, itu baru bisa ditanggapi. Itu tempat parkir yang tadi kita di sono. Cuman hari ini kayaknya bayar parkirnya, jadi kita parkir depan aja yang gratis. Okay, I'm coming back really quickly. Yeah. Keep it at the hand ya mama. Okay. Jadi konstitusi itu dibuat oleh negara dari dasar-dasarnya itu kan karena untuk supaya pengikut-pengikutnya kita dan citizen-nya itu mengikuti konstitusi gitu loh. Tapi kalau konstitusinya sudah sudah tidak diikuti, dia punya aturan sendiri, itu udah tidak bagus, namanya udah sesat ya.
Jadi ibaratnya kalau kamu main gamenya udah ada rule, jadi ikutin aja rule-nya. Kalau kalah ya kalah, mengaku kalah. Kalau menang, that's good for you, right? It's that easy actually. Cuman otak manusia itu gampang dikorupsi dengan segala cara. Jadi kalau kalian ikutin konstitusi, ikutin the plan, ikutin the game rules, gue pikir kayaknya gampang sekali untuk bisa terikat dalam satu organisasi gitu. Kalau gue sih percaya dengan keseimbangan. Kalau nggak seimbang, otomatis orang nggak berasa nyaman gitu. Enggak. Should we go to the other side? Oke. Ini bagus nih treknya. Dia bikin lu jalan sini, jalan ke kiri, jalan ke kanan. Terus treknya kayak gini. Sekarang lu bisa naik ke atas sana. Really good. And later on we can cross the street again to the left. Terus ya, yang namanya sosial, politik, ekonomi itu has to be how can we say, itu harus ada balance-nya, ada zen ya, yin and yang, negatif sama positif. Cuman memang ini memang banyak kesudut negatifnya, soalnya karena populasinya udah terlalu banyak di bumi ini, dan apa namanya, greed ya, kelaparan dan ketidakadilan itu sudah mulai menjelajah. Jadinya kalau ekonominya buruk itu lebih gampang mengkontrol orang daripada kalau misalnya ekonominya baik gitu loh. Jadi banyak orang yang desperate, terus gampang sekali dikontrol dengan politik. Padahal politik itu makanya kayak gua dari zaman orang tua gua gitu, dari zaman kakek-kakek gitu, mereka nggak mau bergabung dengan, nggak mau ikut-ikutan sama politik. Soalnya kenapa? Banyak kan politik itu menggunakan orang daripada kamu menggunakan politik. It's much more they using you than you use them. So because ideology ya, karena kamu kepercayaan, your belief, terus dia menggunakan kamu, jadinya dipengaruhi lah ibaratnya. Ini asik juga nih kalau misalkan naik sepeda dari bawah tadi sampai ke sini. Ini sampai atas sini bisa lanjut lagi. Keren juga sih tempatnya. Oh, ada piknik juga tuh di situ, bisa barbekyuan di situ. Keren juga nih trailnya bersih sekali, bisa jalan ke sana. Banyak ada perumahan orang di sini, more kayak hiking trail. Ya makanya coy, kalau kita ngomongin soalnya politik, kita jangan sampai ibaratnya dipergunakan untuk bahan politik pertama. Soalnya kenapa? You think about it. Siapapun presidennya, dia tuh nggak bakalan ngasih kamu benefit directly, ya enggak? Most of us, like 95% of us nggak pernah dapat benefit directly from the president, ya kan? Jadi whoever the president itu sebetulnya nggak usah jadi kamu punya masalah, ya enggak? Yang the most important tuh orang-orang di sekitar kamu, saudara-saudaramu, tetanggamu, ya enggak? Kalau kamu punya bisnis, komunitas bisnismu, karena orang-orang itulah yang nanti itu berperan besar untuk membuat kamu
sukses, ya kan? Customermu mereka lah yang berperan besar untuk membuat kamu jadi sukses gitu, good for your business. Jadi kalau ibaratnya kita ngomong intoxicated lah, ini udah terlalu banyak orang itu yang intoxicated, maksudnya terlalu keracunan dengan masalah politik ini gitu loh. Karena apa? Karena negatif news itu kalau kamu pikir-pikir akhir-akhir ini, dari Facebook, Yahoo, CNN, Fox News, itu semuanya mereka tuh ibaratnya ya, mereka tuh bikin duit itu dari ratings. Kamu pikir algoritmnya mereka, ibaratnya kalau kamu dapat, if you get like a watch out, if you get a news, right, news, sebagian news itu kan negatif news. Sebagian besar news itu adalah negatif. Dengan negatif news, orang lebih mau punya kemauan untuk nonton news itu, ya nggak? Jadi kalau misalkan newsnya positif mulu, kayak gini nih, sambil santai. Jadi kalau misalkan lu dapat newsnya positif mulu, otomatis siapa yang mau nonton, ya nggak? Jadi kalau itu udah hitungannya, udah algoritmnya kayak gitu. Jadi ya kalau kalian masih punya sense yang bagus, kita avoid yang namanya politik. You can participate, ya. Kayak kamu misalnya pemilihan, bisa pilih siapapun, itu terserah Anda, ya kan? Kamu nggak perlu ngasih tahu ke orang siapa yang kamu pilih. Dan pilihanmu itu otomatis kamu punya rasional yang cerdas, nyari orang yang berkualitas untuk menjalani pemerintahan, ya nggak? Kalau yang kamu pilih ternyata jelek, dan bagusnya ada demokrasi itu bagusnya kamu bisa pilih lagi nanti kalau termnya dia udah habis, ya nggak? Misalkan Joe Biden nggak bagus, dan policy-nya dia nggak bagus, kan masih ada 4 tahun, 2024. Nah nanti kamu cari lagi kalau misalkan dia nggak bagus. That's all, you don't have to. Presiden itu nggak pernah directly beneficial for you. Jadi don't be their tool, okay? Don't be their tool. Jadi jangan terlalu drunk, jangan terlalu mabuk sama agama, sama politik, sama ekonomi. Itu we have to make some sort of like a line. Sekarang kita ngobrol tentang Sriwijaya Air. Sriwijaya Air itu sebetulnya paling jarang kena masalah ya. Actually air travel itu are the best and the most safe, the safest travel, ya kan? Jadi itu air travel itu sebetulnya sangat apa ya namanya, aman sekali dibandingin kamu travel dengan, kok jadinya kayak hutan-hutan gini ya. Let's just keep going deh. By the way, jadi serem. By the way, let's just maybe just over there and then we come back. I wanna see. Mommy, come back. Okay. Ya jadinya sebetulnya air travel itu adalah salah satu cara manusia bertravel dengan sangat aman. Kalau kamu comparison between air travel sama bus, kereta, yang sering kejadian itu sebetulnya mobil, ya nggak? Mobil dan
travel yang lain lah, bukannya yang lain yang selain pesawat. Pesawat kan jarang sekali kecelakaan. But anyway, get it. Let's go back lah. Nothing else here. Okay? Let's go. Okay. Look at your head. What, your head? Let's go. Anyway, tidak ada apa-apa lagi di sana. Ini apa nih? Let's check out the view here. Be careful. Yeah. Oh, nothing, baby. Let's just go back. Karena saking jarangnya pesawat itu mengalami kecelakaan ya. Jadinya punya satu kecelakaan aja. Itu beritanya itu di seluruh dunia gitu loh. Ya enggak? Ibaratnya kayak zaman waktu itu Tesla. Tesla kecelakaannya udah kecelakaan terus aduh, mataharinya kenceng banget. Udah kecelakaan terus mobilnya baterainya kebakaran karena lithium ion battery ya. Tapi dan itu semua orang yang punya Tesla itu ngerti bahwa kenapa setiap ada kecelakaan mobil yang kalau Tesla itu pasti sama media, sama news outlet itu dibesar-besarkan sekali kayak gila. Itu padahal dia nggak usah ngomongin dibesar-besarin. Dia cuma ngomongin setiap ada kecelakaan mobil itu pasti ya mobilnya Tesla pasti gede-gedein. Bukan dia ngomong gede-gedein, cuman disorot aja gitu loh. Dikasih lampu aja penerangan jadi orang-orang bisa pada ngeliat. Akhirnya seluruh dunia ngerti dan berasumsi don't buy a battery car because electric car bakalan kalau kecelakaan bisa kebakaran gitu. But jadi itulah betapa powerfulnya media outlet. Kalau dia bercengcong ke sini, otomatis dia mau lo orang ke sini semuanya pada ke sini ikutan gitu loh. That's why. Jadi sekarang kita ngomonginnya media outlet itu cuman kayak kita sekarang relationnya ke pesawat cuman satu doang yang kecelakaan ya enggak. Terus medianya itu sampai ke seluruh dunia gitu loh. Jadi meragukan orang untuk pergi travel untuk pakai pesawat. Jadi orang-orang yang nggak ngerti itu pada takut gitu loh. Daddy. Ya. Yeah. Look, I'm playing. Ya. Yeah. Tadi sepi banget di sana. Sekarang banyak orang tuh tadi lewat. Kayak satu keluarga gitu. Anak kecil sama tetangganya kali ya. Jalan tadi ke sana. Tapi gua nggak tahu ujung-ujungnya sana apaan. Get it, you have a good time? Yes, sir. Oh, watch out. Step aside. It's a bicycle. It's pretty cool. Ya. Yeah. Di Amerika itu orang-orangnya generally sangat-sangat friendly. Jadi banyak kan tuh orang-orang, apalagi di daerah coast ya, di California gitu, orang-orang kalau hiking ketemuan, hey say hi gitu loh, nggak ada masalah. Di New York juga rata-rata dulu gitu. Nggak, maksudnya kalau New York tuh agak lebih cuek orangnya soalnya. Mereka kalau nggak kenal say hi gitu juga weird gitu kayaknya. Tapi kalau di sini rata-rata say hi, hey how are you gitu. Rata-rata oke. You see that there's a pathway for the house. Yeah. No, yeah. Yeah, that's pretty cool. Itu ada tangga. The other one too. Yeah. They have a stair. Yeah. Oh, you can get out there. Say thank you. Thank you, Edmund.
Thirsty girl? It's okay. Okay. You good? Are Yeah. you ready You to more? continue? Yes, Лиза. Clean. Yes, мой сон уйдет в living room small for Okay. You ready? Let's go. Ready? Oke lah guys, kayaknya vlognya sampai sini aja. Kita masih ada perjalanan turun ke bawah sana yang tadi ke tempat parkir mobil. Semoga kalian suka video ini, dan jika ada pertanyaan feel free untuk bertanya, gratis. Jadi dan juga semoga kalau misalkan ada kerabat yang meninggal di Sriwijaya Air itu ditabahkan, ya enggak. Kita cuma sebagai makhluk yang mengenal Tuhan itu, kita cuma bisa berdoa, ya enggak. Dan kalau misalkan yang suka berpolitik, jangan sampai kita mabuk sama mabuk sama politik. Terlalu banyak politiknya itu tidak bagus. Jadi acara kalian bisa tersendat. Jadi the best way is you can believe it but you don't get used by it. Ya kan? Kamu bisa percaya tapi jangan dipengaruhi. That's the only thing that we have to get a grip on. Jadi oke guys, sampai saat ini aja ya. Bagusnya udah mau sunset kali ya. Kita jalan lagi di sini. Jalan-jalan hari Senin. Namanya jalan-jalan Senin. Bye guys. See you in the next video. Bye bye.